Zamzam Channel, berita akhir zaman dan dakwah Islam. Hari ini akan membahas tentang kronologi 10 tanda besar. Istilahnya asyra ayat. Asyra artinya 10, ayat artinya tanda-tanda, dan maksudnya tanda-tanda kiamat, khususnya tanda-tanda besar kiamat. Ya. Para ulama kita alhamdulillah telah mengklasifikasi asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah atau tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat ke dalam dua kategori besar. Ada yang disebut alamatus sugra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Kalau tanda-tanda besar jumlahnya cuma 10, datang belakangan ketika kiamat sudah hampir dekat terjadi, berlangsung. Ya. Nah, siapa di antara jamaah di sini yang tahu tanda kecil kiamat yang paling pertama itu peristiwa apa? Yang sudah dengar pertanyaan ini jangan jawab ya. Masya Allah Ta'ala. Ibu bilang apa tadi? Hah? Gempa yang mana bu? Gempa kan banyak bu. Sedangkan saya nanya satu peristiwa. Hah? Nggak dengar bu. Coba angkat tangan bu, yang mana bu? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dong biar tertib. Nggak ada? Ya silakan bu. Nggak, yang keras bu. Iya bu, gerhana matahari, gerhana bulan jumlahnya banyak bu. Yang mana bu? Ya kan? Terakhir ibu-ibu, ya silakan bu. Nggak kedengeran. Masya Allah, sama dengan bapak ini. Tadi bapak bilang apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama mengatakan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, tanda kecil kiamat yang paling pertama berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita di dalam surat Al-Ahzab dijuluki oleh Allah dengan julukan Khataman Nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Ya, artinya setelah beliau nggak ada lagi nabi yang diutus, apalagi membawa syariat baru. Ya. Dan karena itu pula nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman. Apa maknanya nabi kita nabi akhir zaman? Maknanya begitu beliau hadir ke dunia ini, ya, maka dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Ya. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW dijuluki umat akhir zaman. Ya, kenapa kita disebut umat akhir zaman? Because we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia, Pak. Dunia ini berakhir. Jadi ibaratnya kalau ada sebuah buku tentang sejarah dunia dari awal sampai akhir, ya, maka bab terakhir judulnya Nabi Muhammad dan umatnya. Ah, gitu judulnya. Tinggal beberapa lembar lagi dibaca buku itu, selesai, tamat buku itu. Jelas ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai tanda kecil kiamat yang paling pertama, maka setelah itu tanda-tanda kecil kiamat bermunculan, terus bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya, ya. Secara umum, tanda-tanda kecil itu datang terlebih dahulu, berbeda dengan tanda besar datang belakangan. Walaupun ada juga tanda kecil yang datang belakangan. Misalnya apa? Misalnya zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi, seorang laki-laki yang ditunjuk Allah untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, ya. Kemunculan al-Mahdi adalah ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Tetapi al-Mahdi bukan tanda besar, dia tanda kecil, ya. Ada lagi tanda kecil yang lebih di ujung lagi, ya. Dia munculnya ketika 9 tanda besar sudah muncul, tinggal 1 belum muncul tanda besar, tiba-tiba tanda kecil ini muncul. Apa itu? Angin lembut berhembus, lebih lembut dari sutra, kayak angin AC, ya. Atau kalau kata anak saya angin Bandung, ya kan? Karena kita tinggal di Depok, gerah, ya. Di sini angin Bandung kan masya Allah, ya.
adem gitu ya, sejuk gitu ya. Jadi angin lembut, aromanya wangi kata Nabi, kayak kesturi, kayak misik ya. Tugas angin itu mewafatkan orang-orang beriman semuanya. Sampai yang imannya tinggal seberat biji sawi sekalipun, seberat biji zarrah, asalkan ada imannya, dengan angin ini akan diwafatkan baik-baik ya. Sehingga kata Nabi kita, yang tinggal, yang tersisa, yang masih hidup adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat ya. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran sampai ke derajat yang Allah akan datangkan ya, as-saah, kiamat menimpa mereka ya. Masya Allah. Jadi Allah sayang sama kita orang beriman. Kalau masih ada orang beriman di muka bumi ini, sekalipun imannya tinggal seberat biji sawi, Allah tidak akan perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebagai tanda kiamat dimulai, karena masih ada orang beriman ya. Makanya kita harus jaga Pak iman kita ya. Jangan sampai pada hari ketika angin itu berhembus ya, melewati wilayah Masjid Trans Studio ini, angin itu, teman-teman yang biasa ngaji di sini kena angin itu pada jatuh meninggal kan. Begitu kena kita, kita hidup, nggak mati gitu. Itu pertanda apa? Pertanda apa? Kalau kita kena angin lembut itu kita masih hidup, nggak mati. Tandanya apa Pak? Tandanya nggak ada iman walaupun seberat biji